A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah diberi kesempatan untuk kembali bertemu, bermuajahah, berkumpul dalam majlis online di pagi hari ini. Semoga kita berharap kepada Allah pertemuan adalah pertemuan yang Allah berkahi. Setiap pertemuan adalah pertemuan yang Allah rahmati. Setiap pertemuan adalah pertemuan yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Setiap pertemuan adalah pertemuan yang membuat kita semakin terikat dalam ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut beliau setia hingga yaumul qiyamah. Kita coba untuk tadabbur di akhir tahun ini ya, di akhir tahun ini. Dengan surah Al-Imran ayat 133, 130 sampai 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Baik, kita mulai dari 133. Wasari'u, ini adalah perintah Allah untuk kita, dan bersegeralah. Ya. Wasari'u, dan bersegeralah kalian. Cepat-cepatan, jangan ditunda. Ini unik karena biasanya secara umum al-isti'jal atau terburu-buru atau tergesa-gesa itu Rasulullah sampaikan minasyaiton. Terburu-buru, tergesa-gesa itu adalah sifat syaitan. Ya. Jadi kita sebenarnya defaultnya tidak boleh melakukan apapun yang kita kerjakan, tidak boleh kita kerjakan dengan terburu-buru. Karena mengerjakan dengan terburu-buru itu adalah bagian dari gaya, bagian dari cara hidup setan. Dan kita dilarang untuk mengikuti cara hidup tersebut. Ya, itu dasarnya. Maksudnya globalnya adalah kita Muslim dilarang untuk isti'jal, dilarang untuk terburu-buru dalam segala hal. Terburu-buru memutuskan sesuatu, terburu-buru menilai sesuatu, terburu-buru kemudian mengambil keputusan tanpa kemudian kita berpikir mendalam, melihat apa yang terjadi, kemudian benar-benar mendalami apa sih masalahnya, sampai kemudian kita memutuskan akhirnya. Jadi dilarang untuk terburu-buru. Tetapi khusus ayat ini, justru Allah memerintahkan kita untuk berburu-buru. Jadi ada kontradiksi. Karena meskipun al-i'tijal atau terburu-buru itu dilarang, tetapi khusus untuk perbuatan yang ini, itu Allah perintahkan kita agar bersegera. Ya, tidak boleh santai, nggak boleh slow gitu ya, tapi harus segera. Wasari'u. Segera untuk apa? Ada 2 poin, ada 2 tujuan yang harus kita segera dapatkan dalam hidup ini. Jadi kalau kita akhir tahun di sini ada kontemplasi, ada resolusi, gitu ya. Ada kontemplasi, kita ingat masa lalu kita evaluasi kehidupan kita, perjalanan hidup kita minimal setahun yang lalu atau sampai berapa tahun kita hidup saat ini. Dan kemudian setelah kita kontemplasi, yang baik kita syukuri, yang buruk kita istighfar di atasnya untuk kemudian Allah mengampuni. Nah, selanjutnya kita buat resolusi, membuat apa sih yang harus saya dapatkan di sisa umur yang saya miliki, atau minimal untuk tahun yang akan datang, apa harus saya dapatkan. Ini standarnya seperti itu untuk segala keadaan. Nah, khusus ayat ini Allah mengajari kita bahwa hidup ini ada 2 poin, ada 2 goal, ya, ada 2 tujuan yang harus kita dapatkan. Ya. Jadi kenapa kita hidup di dunia ini? Ada 2 poin yang harus kita dapatkan, ada 2 poin yang harus kita kejar, ada 2 poin yang harus kita usahakan untuk dapatkan dalam kehidupan kita. Apapun peran yang sedang kita lakukan saat ini, sebagai ibu di rumah, pastikan dapat 2 hal ini. Sebagai yang berkarir di kantor, juga dapatkan hal ini. Sebagai bagian dari masyarakat, pastikan apapun peran yang kita kerjakan saat ini, 2 poin yang kita dapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Ya. Nah, poin yang pertama adalah wasari'u ila maghfirah. Yang harus kita dapatkan adalah maghfirah.
Maghfirah dari siapa? Maghfirah mir rabbikum. Maghfirah dari Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Maghfirah itu apa? Maghfirah itu kalau diambil dari kata dasarnya ghafara, ghafara itu artinya menutup. Ya. Kalau kita di rumah punya dinding yang retak gitu, itu kan jelek. Ya. Ada yang bolong itu kan jelek. Nah, ketika kita tutup, ini namanya ghafara, kita tutupin. Ya, kita tutupin. Itu perbuatannya ghafara, fi'ilnya, perbuatannya menutupin. Maghfirah adalah objeknya, kita tutupin dia. Ya. Jadi yang pertama harus kita kejar adalah maghfirah dari Allah, atau bahasa terjemahan gampangannya ampunan dari Allah. Ini target yang pertama. Target yang kedua adalah wajannah. Wajannah dan surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas as-samawat. Samawat itu adalah jamak dari sama. Sama itu satu langit, samawat itu berlapis-lapis langit. Ya, surga itu luasnya seluas bumi yang kita tempati saat ini plus samawat berlapis-lapis langit, wal ard, ya, samawat lapis-lapis langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Nah, kita kembali dulu. Jadi target yang kita ingin dapatkan dalam hidup kita ini, dua goal yang Allah perintahkan kita untuk segera dapat, ya, segera dapat. Kita pastikan jangan meninggal sebelum dapat dua ini. Dapat jaminan dua hal ini. Jaminan pertama adalah maghfirah, ya, ampunan dari Allah. Jaminan kedua adalah wajannah, surga. Kenapa nggak surga saja langsung? Ya, kenapa nggak cukup surga saja? Karena kita bahas sebelumnya, nanti di akhirat itu ada kategori kelompok manusia, ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang yadkhul jannah. Ini ada 4 lah ya, 4 level, 4 kelas. Saya ingatkan lagi, ada 4 kelas. Yang pertama adalah yadkhul jannah bighairi hisab. Kelompok orang yang masuk surga tanpa sidang. Ya, bypass ini. Pokoknya masuk di pengadilan akhirat, nggak usah sidang. Oh, ini kelompok VVVIP, ya. Very important person. Oke, ini kelompok ini langsung bypass, nggak perlu sidang. Yadkhulul jannah bighairi hisab. Itu artinya ini kelompok udah nggak perlu disidang, ya, nggak perlu, kasus sudah dibersihkan sama Allah, ditutup semua sama Allah, nggak perlu ada yang disidang. Kelompok pertama. Kelompok kedua adalah yadkhulul jannah. Mereka masuk surga tapi dihisab. Tapi dihisab, disidang. Diambil masa disidang dulu. Dicek semua kasus dari kita akhir balik sampai kita meninggal. Ini kelompok kedua. Nah, kelompok ini dua kemungkinan. Setelah disidang, maka kemudian dicek kasus per kasus, peristiwa per peristiwa dalam hidup kita, sampai sedetail-detailnya, maka kelompok ini ada dua kemungkinan. Apakah dia langsung kemudian ikut yadkhulul jannah, langsung masuk surga setelah dicek, oh ini pernah melakukan dosa ini, diampuni. Pernah dosa ini diampuni, pernah dosa ini diampuni. Terus sampai di akhir penjumlahan, di ujungnya, dinyatakan bahwa semua dosanya sudah zero, sudah kosong. Maka untuk golongan yang kedua ini masuk surga. Tapi masuk surganya nggak langsung, tapi masuk surganya itu sidang dulu. Dan sidang itu sudah sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan, sebuah peristiwa yang sudah berat gitu bagi kita. Meskipun akhirnya orang ini masuk surga juga tanpa harus mampir. Gitu. Nah, kelompok yang ketiga adalah tadi ikut disidang, tetapi kemudian setelah disidang di akhir penjumlahannya masih ada dosa yang belum terampuni sampai detik itu. Ya, ada dosa yang masih tersisa. Sekecil apapun itu. Ada bagian dosa yang tak bagaimana dosa itu belum diampuni oleh Allah. Ya, meskipun sedikit, tapi ada dosa yang belum terampuni. Maka kemudian orang ini sebenarnya dia punya jatah masuk surga. Ya dukhul jannah juga, tetapi belum bisa masuk sekarang karena dirinya masih membawa kotoran. Kotoran itu adalah dosa. Nah, bagaimana membersihkannya? Membersihkannya di yaumul qiyamah tidak cara lain kecuali harus masuk ke neraka dulu. Ini kelompok ketiga. Masuk surga, nanti di ujungnya masuk surga. Tetapi karena masih belum bersih, dia harus dibersihkan dulu, disucikan dulu. Ya, disucikan dulu, baru kemudian setelah bersih, suci, baru kemudian Allah perintahkan malaikat untuk mengambilnya dan meletakkannya di surga. Ini kelompok yang ketiga. Ya. Nah, lama atau sebentarnya nanti di neraka itu tergantung pada dosa yang dia kerjakan, yang belum terampuni sampai ujung. Sampai kiamat terjadi itu belum terampuni. Ya. Jadi antara pahala dengan dosa itu dua hal yang terpisah. Ya, kadang dia saling menghapus, tapi pada akhirnya dia dua hal terpisah.
nanti di ending kehidupan kita bisa jadi dua-duanya masih ada. Tetapi kita kalau sudah meninggal masih ada peluang untuk membersihkan ini, menambah pahala atau membersihkan dosa-dosa kita. Lewat apa? Lewat doa-doa anak-anak kita, lihat doa orang-orang yang mencintai kita. Bahkan orang yang sesama muslim nggak kenal, karena bisa jadi doa-doa Allah maghfirlil muslimin wal muslimat, kita dapat bagian dari doa itu. Maka diampuni, dibersihkan sedikit. Nanti dilihat ujungnya. Setelah kiamat terjadi, masih ada nggak? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau masih ada, berapapun itu, belum terampuni oleh Allah, maka dia hukumannya atau pembersihannya adalah dilakukan di neraka. Nah, ini kelompok yang ketiga. Nah, kelompok yang keempat, alhamdulillah, orang kafir, orang musyrik, maka orang ini nggak perlu disidang, udah jelas dia bagiannya adalah neraka, masuk ke dalam neraka. Nah, di sini Allah perintahkan kepada kita, target pertama sebelum ngomongin surga, target pertama adalah dapatkan dulu maghfirah dari Allah. Pastikan sebelum kita ngomongin surga, pastikan dosa-dosa kita tuh adalah dosa yang sudah diampuni oleh Allah semuanya. Karena kita pingin masuk kategori golongan pertama atau paling apes kalau bisa golongan kedua. Ya, karena golongan tiga nggak enak. Kelompok keempat, alhamdulillah. Kelompok satu, ini yang paling enak. Kelompok dua, enak, tapi masih disidang. Tapi setidaknya dia nggak perlu masuk neraka gitu, di ujungnya. Nah, agar kita dapat minimal golongan dua, maka yang pertama kita kejar dalam hidup ini adalah maghfirah dari Allah. Ampunan dari Allah. Karena kita sebagai manusia, al-insan, manusia itu adalah tempatnya, namanya al-insan itu pertama lupa ya. Nisyan artinya lupa, suka lupa. Yang kedua, al-khoto. Manusia itu karakternya adalah suka berbuat salah. Kecil ataupun besar, selalu berbuat salah. Ya, jadi selalu berbuat kesalahan. Maka untuk kemudian membersihkan kesalahan tersebut, ya, maka jalannya adalah dengan beristighfar, meminta ampunan dari Allah. Yang paling singkat, astagfirullahaladzim. Kalau tambah panjang lagi, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang paling lebih singkat lagi, astagfirullah. Setelah makan sesuatu yang kira-kira nggak enak, buruk atau apapun itu, astagfirullah. Ini yang pertama. Ya. Yang lebih panjang, astagfirullahaladzim. Lebih panjang lagi, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi lebih panjang lagi ada namanya sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu kayak tuannya istighfar ya. Istighfar yang paling komplit gitu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya sayyidul istighfar. Nanti kalau Ibu pengen ngapalin, cari aja di Google ketika sayyidul istighfar, ya. Nanti dapat bacaannya tuh panjang dan ini sahih bacaan dari Rasulullah SAW. Jadi minimal astagfirullah, kalau bisa lebih panjang pakai sayyidul istighfar. Untuk apa? Agar kita pastikan diri kita kalau kapanpun kematian datang kepada kita, mudah-mudahan saat kematian tiba kita sudah dalam posisi zero dosa. Zero dosa gimana? Dengan cara terus-menerus minta ampun. Ya, kalaupun kita ternyata meninggal karena masih membawa dosa, mudah-mudahan anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, kaum muslimin semuanya, dengan doa-doa yang mereka panjatkan untuk kita, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita, terus setiap hari diampuni, sampai pada akhirnya dosanya kosong. Jadi kalau bisa masuk yaumil qiyamah kubro, itu kalau bisa ketika yaumil ba'ats dibangkitkan, itu kalau bisa dosa kita zero. Ya, baru kita bisa masuk kategori 2 atau kategori 1. Kalau yang tadi ya, kategori 1 yang tanpa hisab, kategori 2 masuk surga dengan hisab tetapi tidak perlu dibersihkan di neraka. Itu kenapa kita membutuhkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah. Jadi apapun kita kerjakan, sebisa mungkin ujungnya adalah maghfirah Allah. Kita melayani keluarga kita, buatkan masa untuk anggota keluarga kita, menyiapkan anak kita, menyiapkan pakaian anak kita. Apapun yang kita kerjakan, sebisa mungkin ya Allah jadikan dengan amal ini engkau ridho. Allah jadikan dengan amal ini engkau ridho. Ya Allah jadikan dengan amal ini engkau ridho. Ampuni dosaku, ampuni dosaku, ampuni dosaku. Dan jangan pernah menyepelekan amal. Karena kadang-kadang amal itu kita anggap sepele, sederhana. Tapi kita lakukan ikhlas karena Allah. Ya, kita ikhlas karena Allah. Dan gara-gara amal itu bisa jadi Allah mengampuni semua dosa-dosa kita.
Sebagaimana Rasulullah pernah bercerita tentang seorang pelacur. Saya yakin semua dapat dengar kisah ini. Rasulullah berkisah kepada para sahabat tentang seorang pelacur yang hidup di zaman sebelum Rasulullah. Ya, di mana si pelacur ini kemudian suatu hari ketika dia dalam keadaan kehausan di padang pasir gitu ya, dia pergi ke arah ke sumur ya, ke sumur, kemudian ngambil minum di sumur itu. Ketika dia selesai minum, ternyata ada seekor anjing yang sedang kehausan di dekatnya, yang menjulur-julurkan lidah, yang tentu saja nggak bisa, karena sumur kan perlu ditimbak, si anjing nggak bisa untuk kemudian meminum, karena anjing nggak bisa nimbak gitu ya. Kemudian karena kasih sayangnya, karena belas kasihannya, si pelacur tersebut kemudian menggunakan tali sepatunya, dia tidak menggunakan timbak yang biasa, tapi menggunakan tali sepatunya, diambil air dengan sepatunya tersebut, diserahkan kepada anjing itu agar dengannya anjing itu tersebut minum. Dan gara-gara amal yang super sederhana ini, memberi minum seekor anjing, Allah ternyata ridho dengannya. Tak lama setelah peristiwa itu, tak bagaimana ceritanya, si wanita tersebut meninggal. Nah, ketika dia meninggal, ternyata Allah sudah ridho kepadanya, Allah ampuni semua dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, tersebab karena dia kasih sayangnya memberi minum seekor anjing yang kehausan. Jadi, ibu-ibu, jangan pernah menyepelekan amal kita. Kadang-kadang amal yang kita anggap besar, tapi karena ada sesuatu yang kemudian merusak niat kita. Contohnya kita mau sedekah, mau masjid, kan? Kita KPM mau masjid. Kita semangat mau bersedekah, kita infak banyak-banyak, dan kita berharap pada Allah ini jadi bekal saya ke yaumil akhir. Ya, kita infakin. Niatnya udah betul di awal, tapi setan datang kemudian pas diumumkan ada nama kita. Ya, ada nama kita, dan nama kita ternyata sumbangannya paling gede. Lalu muncul dalam diri kita, setan membisikkan dalam kita, tuh kan, kamu paling dermawan, tuh kan, kamu paling gede infaknya, tuh kan, seperti itu dibisik-bisik oleh setan, dan kita kemudian, saya paling, ada perasaan seperti itu, ya, jadi merusak amal kita. Akhirnya apa? Akhirnya amal yang harusnya tadi gede pahalanya, tetapi karena rusak niatnya, maka secara otomatis bisa jadi hilang pahalanya. Amal besar, tetapi karena rusak niatnya, hilang keutamaannya. Sebaliknya, kadang-kadang kita kemudian sepele, memberi makan seseorang, memberi minum seseorang, atau memberikan sesuatu yang mungkin kita anggap kecil. Tapi orang itu sedang sangat membutuhkan hal itu. Kayak kasus peristiwa wanita dengan anjing tadi. Gara-gara amal itu kemudian ternyata kecil di mata kita, besar di mata Allah. Karena niat kita ikhlas di situ, dan kita nggak menyebut-nyebut amal itu, kita benar-benar mengikhlaskan dan melupakan. Nah, itu pokoknya karena Allah selesai. Gitu. Ya, amal kecil, tetapi kita ikhlas betul-betul karena Allah, maka bisa jadi di mata Allah itu menjadi besar nilainya. Dan bisa jadi karena itulah Allah mengampuni kita. Itu. Jadi jangan pernah menyepelekan amal. Dan pastikan terus-terus mengecek niat kita. Karena setan akan menggoda kita sebelum, sedang, dan akhir. Kadang-kadang sebelum udah ikhlas. Ketika mengerjakan berusaha untuk ikhlas. Tapi setahun kemudian, 2 tahun kemudian, masjid berdiri, lalu kemudian, wah ini saya ini ya. Ini saya ini. Ada apa? Setan kemudian mengungkit-ungkit untuk kemudian membuat kita menjadi tidak ikhlas. Itu yang pertama kita harus dapatkan dari kehidupan kita. Ya, targetnya harus kita jadi resolusi kita ya. Apapun amal kita, pastikan buahnya adalah ampunan dari Allah. Mudah-mudahan dengan amal ini Allah ridho. Mudah-mudahan dengan amal sedikit ini Allah ridho. Mudah-mudahan dengan yang amal kecil ini Allah ridho. Jadi ketika Allah ridho, mudah-mudahan Ia mengampuni dosa-dosa saya, mengampuni kesalahan saya, sehingga kemudian kapanpun kematian datang kepada kita, kita terbebas dari kelompok yang ketiga dan keempat tadi, kelompok orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Itu yang pertama. Nah, kalau sudah selesai urusan maghfirah, dapat maghfirah dan dosanya diampuni, baru kita bicara berikutnya, wajannah, dan surga. Nah, ini lain bab, surga. Nah, masuk surganya itu murni bukan karena amal kita. Karena Rasul sampaikan, seorang hamba masuk surga itu karena rahmat Allah. Ya, kasih sayang Allah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Bukan karena, kalau amal kita nggak akan pernah mencukupi. Ya, tapi karena kasih sayang Allah. Jadi, kita masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Karena Allah sayang kepada kita, sifat rahimnya itu yang kemudian menempatkan kita ke dalam surga. Tapi, untuk apa kita beramal banyak-banyak? Nah, setelah masuk, baru kemudian bicara tempat. Surga yang mana yang mau kita masukin? Di kapling yang mana? Di komplek yang mana? Itu nanti kembali ke amal kita. Di situ tak keadilan Allah. Masuk surganya karena rahmat Allah, tetapi di surganya di posisi mana kita akan ditempatkan?
ya itu kembali ke amal kita masing-masing. Ya, kembali masalah amal tadi, ada amal kecil, sederhana, tapi kita ridho karena Allah dan ikhlas karena Allah, menjadi tinggi nilainya. Nah, ketika kita bicara surga, kita punya obsesi. Obsesinya adalah surga minta yang paling tinggi. Karena Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kalian berdoa, maka berdoalah, mintalah kepada Allah untuk ditempatkan di Jannatul Firdaus. Mintalah kepada Allah ditempatkan di surga yang paling spesial, namanya surga Firdaus, yang di sana Rasulullah di situ surga paling tinggi, paling tengah, dan darinya mengalir mata air surga. Jadi air surga itu mengalir di situ sumbernya. Nah, jadi kalau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi. Tetapi juga kita harus punya perencanaan, karena masuk surga itu ada kapling-kaplingnya. Ya, ada kapling-kaplingnya, ada pintu-pintunya, ada gerbang-gerbangnya. Nah, setiap orang, Rasul sampaikan, setiap orang akan dipanggil dari pintunya masing-masing. Jadi kayak, saya nggak bisa bayangkan gimana, tapi kalau sangat luas ya. Ada gerbang-gerbang besar, yang di situ tuh, gerbang-gerbang itu tergantung pada amal masing-masing, amal unggulannya masing-masing. Dan di situ tercatat nih, ini ahli siyam, ada sebuah gerbang namanya Ar-Rayyan. Di situ kemudian dikhususkan tuh orang-orang yang disebut dengan Sha'imin. Orang-orang yang mendapatkan status sebagai Sha'imin di mata Allah, maka dapat jatah kompleks istana di dalamnya. Nanti ada gerbang sholat, ada gerbang zikir, ada gerbang macam-macam. Ya, Abu Bakar ketika mendengar cerita Rasulullah itu, Abu Bakar nanya, ya Rasul, ada nggak orang yang kemudian namanya ada di semua gerbang? Artinya dia itu punya istana di semua tempat, di semua kompleks. Kata Rasulullah, ada. Dan kuharap engkau ada salah satunya. Jadi bisa jadi nanti di surga itu kita punya lebih dari satu istana. Ya. Jadi kalau kita ahli sholat, maka kita akan punya istana di surga itu, di gerbang sholat. Jadi kayak kompleks untuk orang ahli sholat ada di situ. Ahli sedekah ada di situ. Bisa jadi kita punya hanya satu, bisa jadi kita punya lebih dari satu istana. Bisa sangat memungkinkan. Rasulullah kabarkan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sangat memungkinkan. Nah, itu semuanya kembali kepada amal unggulan kita. Maka para sahabat itu mereka masing-masing sadar bahwa kita manusia ini kan punya keterbatasan. Maka para sahabat kemudian yang Allah lebihkan dari sisi harta, mereka infaknya gila-gilaan. Sebagaimana Utsman ibn Affan dan Abdurrahman ibn Auf itu jago bisnis sehingga duitnya banyak, hartanya melimpah. Dan dengannya kemudian mereka berlomba-lomba untuk sedekah paling banyak. Ada sisi lain, sahabat lain yang hidupnya nggak semudah, maksudnya si harta ya, tidak semudah dua sahabat ini. Ali bin Abi Thalib, Abi Thalib itu riwayatnya kalau kita sekarang ini kayak PNS gitu ya, kayak PNS. Jadi penghasilannya pas-pasan, bahkan kadang-kadang kurang. Gitu. Itu Ali bin Abi Thalib, hidupnya lumayan susah. Dari sirah nabawiyah kita dapatkan informasi Ali bin Abi Thalib menikahi anak Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra ya, Fatimah binti Muhammad, putrinya Rasulullah SAW, dan mereka hidup dalam keadaan dan kekurangan, maksudnya ekonominya sulit. Maka Ali tidak berlomba-lomba dalam hal sedekah. Maksudnya dia juga bersedekah juga dengan kemampuannya, tapi bukan itu istilah yang diunggulkan. Beliau mendapatkan gelar Rasulullah sebagai karomatu wajah. Wajahnya yang dimuliakan Allah, kenapa? Karena beliau orang yang sangat cerdas otaknya, yang dengannya dia menyerap banyak informasi, ilmu pengetahuan agama tentunya dari Rasulullah SAW. Ya, sampai Rasulullah mengatakan jika aku adalah gudang ilmu, maka kuncinya untuk masuk ke dalam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, itu Ali. Ada lagi sahabatnya lainnya yang kemudian ada sahabatnya super spesial yang enggak juga menonjol di bisnis, enggak juga mungkin menonjol di sisi ilmu gitu ya, tetapi beliau orang yang juga nggak mau ketinggalan dalam amal. Ya, namanya adalah Abdullah bin Maktum. Orang yang gara-gara beliau lah Rasul pernah ditegur oleh Allah. Ceritanya adalah Abdullah bin Maktum ini kalau dari sisi fisik beliau udah sepuh. Kemudian usianya udah sangat tua. Sepuh tua ya, sama ya. Sepuh, usianya udah tua. Kemudian matanya nggak bisa ngelihat, buta. Tinggalnya jauh, ya, jauh di tepi kota. Sehingga setiap hari beliau harus, kalau mau sholat jamaah ke masjid, beliau harus jalan jauh. Gitu. Dan beliau kesusahan, ya namanya buta ya.
sangat tergantung pada, terutama pada waktu subuh. Pada waktu subuh, beliau sangat kesusahan. Ya, bahkan sampai kesusahannya beliau pernah minta dispensasi sama Rasulullah. Rasul, boleh nggak saya nggak sholat jamaah di masjid? Maka Rasul diam aja, nggak ngasih komentar, nggak ngasih jawaban. Sampai kemudian karena nggak ada, Rasul nggak ngasih jawaban, maka Abdullah Maktum mau pergi. Ketika mau pergi, Rasul nanya kepada Abdullah Maktum, apakah engkau mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Kata Abdullah Maktum, dengar ya Rasulullah. Maka Rasul perintahkan fa'ajib, penuhinya. Ya, penuhi ya. Maka kalau engkau masih dengar suara adzan, datangi itu, penuhi itu. Meskipun beliau sepuh, saya sudah tua, hidup sendirian, saya hidup saya tengah di waktu jelas hidupnya susah, tinggalnya jauh di tepi kota, posisinya buta dan sepuh. Tapi ketika mendengar adzan, Rasul perintahkan tetap datanglah. Maka beliau kemudian berkomitmen untuk kemudian menjadi orang yang bersungguh-sungguh untuk beribadah di masjid dengan posisinya itu. Karena dia punya banyak kelemahan, punya kekurangan, beliau ingin supaya tetap dapat keutamaan dengan cara kemudian mengabdikan dirinya untuk tetap senantiasa ke masjid. Maka jangan heran, nanti satu di antara dua muadzin Rasulullah terkenal, pertama Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Abdullah bin Maktum. Ya, maka dalam hadis terkait dengan puasa, Rasulullah SAW, saya agak lupa kembali ke tengah, Rasulullah bilang gini, makan minumlah kalian kalau Bilal bin Rabah adzan, dan berhentilah makan minum setelah Abdullah bin Maktum adzan. Karena zaman Rasulullah itu ada dua adzan untuk qiyamul lail dan adzan untuk subuh. Kalau adzan yang pertama, bila yang adzan, maka makan minumlah. Ini berarti masih boleh sahur, kira-kira begitu. Adzan yang kedua artinya waktu subuh. Abdullah bin Maktum adzan, maka stop makan minumnya karena udah masuk waktu subuh. Nah, ini amal utama beliau. Beliau jaga betul dalam posisi matanya buta, usia yang sudah sepuh, tinggal jauh di kota Madinah, tetapi beliau bersungguh-sungguh untuk datangi Madinah. Di kesempatan lain, beliau sangat unik ya. Abdullah bin Maktum ini pernah Rasulullah sedang menjamu para pembesar Quraisy, pejabat-pejabat dari suku Quraisy ya, datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah ingin mengajak mereka untuk kemudian masuk ke dalam Islam. Ya, jelaskan ketika beliau sedang kemudian menjelaskan asik, dalam suasana serius menjelaskan kepada Quraisy ini, meyakinkan mereka, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Maktum ini. Karena Abdullah bin Maktum nggak tahu siapa yang ada di situ, tahunya adalah ada Rasulullah sedang memberikan nasihat. Maka beliau langsung nimbrung aja tuh. Ya. Abdullah bin Maktum, rakyat jelata, orang biasa, buta, tua, ada majelis yang dulu dengar Rasulullah sedang ngasih ceramah, ngasih nasihat, ngasih jangan nimbrung aja di situ. Setelah nimbrung, beliau aktif nanya-nanya. Ya, aktif nanya-nanya. Padahal di situ ada para pembesar atau pejabat-pejabat Quraisy. Karena Abdullah bin Maktum selalu nanya-nanya, Rasulullah merasa nggak nyaman. Bahasanya gini, Abdullah bin Maktum ini bukan bahasa kita yang sebenarnya, ini bukan forum kamu gitu. Ini forumnya, tolong Rasulullah nggak nyaman lah. Dan gara-gara itu Rasulullah nggak ngomong apa-apa, tapi Rasulullah mukanya tuh masam, mukanya tuh aduh Abdullah bin Maktum please ya jangan sekarang gitu. Kira-kira begitu, ya. Tapi tahu nggak gara-gara peristiwa itu langsung Allah turunkan surah Abasa. Allah tegur, Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Maksudnya dia mukanya masam dan nggak suka. Anja ahul a'ma, ketika datang kepada seorang yang buta. Dan seterusnya. Dari situ kemudian Allah menegur Rasulullah. Di depan Allah tidak ada pengistimewaan. Semua hambanya posisi sama. Dan siapa yang datang dan sungguh-sungguh ingin mendalami, mengetahui, belajar agama kepadamu, maka kemudian layani sebaik-baiknya. Engkau tidak boleh beda-bedakan orang karena posisinya, jabatannya, dan seterusnya. Ya. Dan semuanya hari itu, setiap kali Abdullah bin Maktum datang, Rasulullah selalu menyambutnya. Dan beliau selalu mengatakan, silakan duduk wahai orang yang gara-gara engkau aku ditegur oleh Tuhanku. Jadi Rasulullah pernah ditegur oleh Allah, langsung turunkan surah Abasa wa tawalla, gara-gara beliau mukanya nggak ngomong apa-apa ya, hanya karena mukanya masam, mukanya nggak enak gitu ya, ketika melihat Abdullah Maktum itu datang dan kemudian mendominasi forum saat itu. Di mana forum itu adalah forum untuk para pejabat di Quraisy. Kira-kira itu. Ini Abdullah bin Maktum. Beliau punya amal unggulan seperti itu. Dalam keadaan lemah, tapi beliau bersungguh-sungguh supaya menjadi orang yang senantiasa ke masjid. Di lain kesempatan, Abdullah bin Maktum pernah yang sangat dahsyat ketika Abdullah bin Maktum, beliau datang ke masjid malam-malam, subuh-subuh, beliau kesusahan.
Ya, kadang orang buta ya untuk ke masjid. Biasanya kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya ada nanti orang yang bantu dia jalan. Tetapi khusus subuh kadang-kadang nggak ada orang bantu dia jalan. Ya, sampai suatu hari beliau jatuh, ngandung batu, jatuh berdarah-darah. Nah, ketika berdarah tersebut kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda, kemudian ngantarin dia rajin gitu, ngantarin rajin. Karena takjub, karena heran, maka belum itu saya berterima kasih kepada pemuda tersebut dan kemudian mudah-mudahan mendapat hidayah Islam, gitu, terus seperti itu. Sampailah suatu hari Rasulullah beritahu Abdullah bin Maktum, ya, enggak tahu siapa yang mengantar setiap hari, setiap subuh rajin ngantarmu ke masjid. Kata Rasulullah, enggak tahu, enggak kenal. Kata Rasulullah, itu adalah iblis. Iblis yang tiap hari menyerupai seorang pemuda nganterin Abdul Maktum ke masjid tiap hari, tiap subuh. Kenapa? Pasalnya gara-gara, ingat nggak engkau ketika engkau dulu jatuh sampai berdarah-darah, tersandung ya ke masjid berdarah? Kata Muhammad, iya saya ingat. Saat itu, gara-gara engkau terjatuh, tersandung berdarah, maka Allah saat itu juga Allah menghapuskan separuh dosa-dosamu. Bersih otomatis. Tanpa minta ampun Allah bersihkan. Gara-gara dia jatuh itu. Nah, iblis melihat kalau jatuh sekali lagi ini Abdul Maktum, maka otomatis habis dosanya. Allah pasti ngampuni dia sampai selesai meninggal. Maka iblis nggak mau supaya dia mesti peluang tertutup gitu. Maka iblis kemudian membantu Abdul Maktum tiap hari ke masjid, menyerupai seorang laki-laki muda. Itu yang terjadi. Di cerita itu kaget Abdul Maktum. Nah, ini para sahabat. Mereka punya amal unggulan masing-masing. Ada yang serius di sedekah, ada yang serius di ilmu pengetahuan, ada yang serius di khidmah ya, melayani untuk ke masjid ya, melayani masjid dan macam-macam. Jadi masing-masing kalau kita lihat profilnya itu mereka punya amal unggulan masing-masing. Nah, kita begitu juga. Nah, sekarang kalau kita nanti Allah wafatkan, entah hari ini, besok dan seterusnya, kapanpun Allah wafatkan, kita harus punya perencanaan amal apa nih yang paling kita unggulkan. Yang kita jaga betul-betul supaya Allah dengan amal inilah Allah ridho dengan kita. Dengan amal inilah kemudian Allah akan menempatkan kita surga. Dan dengan amal inilah kita akan tercatat punya istana di dalam kompleks surga. Ini yang kita siapkan. Kira-kira Allah mudahkan di mana kita ini. Mungkin kalau Allah beri kita harta, maka bisa kita push dari si sedekah. Jadi ahli sedekah. Kalau Allah mudahkan kita untuk belajar ilmu, kita fokus untuk kemudian belajar ilmu sebanyak-banyaknya dan dengannya kita mengajak kepada orang lain, jadi manfaat bagi orang lain. Kalau Allah mungkin lebihkan kita dari sisi konsultasi, misalnya kita orang itu enak diajak curhat, maka kita jadilah orang yang senantiasa berhikmah ya, khidmah, melayani orang-orang untuk kemudian dengan skill yang kita miliki tersebut kita mudahkan urusan orang lain. Silakan dipilih amal apa yang paling kita lakukan. Dan ini yang adalah resolusi antara kita dengan Allah. Ya Allah, saya berharap amal inilah yang kemudian membuat engkau ridho kepadaku dan dengannya engkau tempatkan aku dalam surga. Jadi kembali kepada ayat kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Untuk kedua hal ini kalian bersegeralah. Cepat-cepatlah, jangan ditunda saat ini juga. Untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah yang dengannya mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang mampir ke neraka. Yang kedua, wajannatun arduhas samawati wal ardh. Yang kedua, kita tempatkan kita sudah mengkapling di surga mana kita akan Allah tempatkan dengan amal yang kita kita jaga betul-betul. Amal unggulan yang kita jaga betul-betul. Jadi kita sudah punya planning. Surga ini ya Allah. Surga ini jalannya. Ini jalannya yang ingin saya seriusin untuk mendapatkan surgamu. Nah, terakhir saya ingin tutup. Surga itu arduhas samawati wal ardh. Surga itu sangat luas. Jadi jangan pernah mempersempit, jangan pernah berpikir untuk masuk sendirian. Ajak juga orang lain. Jangan mengkapling-kapling surga. Jangan menganggap bahwa ini amal saya yang paling atau kelompok saya yang paling benar atau apapun itu. Mengkapling-kapling surga. Jangan. Surga terlalu luas untuk kita sendirian. Ya. Karena kita kalau sendiri juga nggak enak ya. Seperti nggak enak juga maksudnya di surga yang enak tapi sendirian tuh tetap aja ada kurangnya gitu. Ada sesuatu yang kurang. Maka masuk surga jangan sendirian. Ajak juga orang-orang yang kita kenal, terutama keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ajak juga ada juga keluarga kita. Pastikan diri kita, pertama diri kita dulu, terus kita pastikan dulu. Yang kedua baru kita pikirkan terkait dengan keluarga kita. Setelah keluarga kita, teman-teman kita, masyarakat kita. Sebisa mungkin ajak sebanyak orang, karena surga itu sangat luas. Nggak asik kalau sendirian. Maka sebisa mungkin kita, orang sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, masyarakat kita, kerja sama-sama. Nah, surga ini, ampunan dan surga ini, u'iddat lil muttaqin.
keduanya Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nanti kalau kita meninggal dan Allah kemudian mencap kita, status kita adalah muttaqin, maka kita dapat dua hal ini. Ya. Maka status muttaqin adalah sesuatu yang kita ikhtiarkan untuk dapat. Makanya salah satu ikhtiar nanti la'allakum tattaqun ini terkait puasa ya, Al-Baqarah 83. Terkait dengan cara mendapatkan banyak, tapi satunya adalah la'allakum dengan syam. Banyak cara. Nah, seperti apa muttaqin yang Allah inginkan? Karakternya kayak apa? Atau bisa jadi jalannya jadi kayak apa yang bisa kita dapat, yang bisa kita lakukan untuk menjadi muttaqin, untuk dapatkan dua jaminan ini, jaminan ampunan dan jaminan surga, itu akan kita bahas insyaallah di surah Al-Baqarah, surah Al-Imran ayat 134, 135. Tapi nggak saat ini ya, karena ini juga perlu didetail satu persatu, agak panjang. Insya Allah kita akan bahas lagi di pertemuan yang akan datang jika Allah memberikan kita kesempatan. Tapi untuk hari ini kita cukup sekian, bahwa target hidup kita ya, sebisa mungkin kapanpun Allah akan panggil kita, itu nggak ada masalah. Yang penting adalah sebisa mungkin sebelum kematian datang kepada kita, dua hal ini kita dapatkan, dua jaminan kita dapatkan, jaminan ampunan dari Allah, dan kedua jaminan surga. Bagaimana kita membagi jaminan tersebut? Terus menerus beristighfar setiap hari. Dan kedua, terus menerus merencanakan surga apa yang kita dapatkan dengan amal terbaik yang bisa kita ikhtiarkan. Dan masing-masing silakan menyiapkan jalannya masing-masing. Masing-masing silakan kita menyiapkan amalnya masing-masing. Dan sebisa mungkin ikhtiarkan amal itu amal yang terus kita jaga betul-betul sampai kematian datang kepada kita semuanya.